Shalom, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari Minggu ini diambil dari Mazmur 34 ayat yang ke-16 sampai dengan 23. Mazmur 34 ayat yang ke-16 sampai dengan 23 dengan judul perikopnya dalam perlindungan Tuhan. Gini firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mendengarkan, mempraktekkan, serta melaksanakan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi saya menyapa kepada kita semua, Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Merdeka, merdeka, merdeka. Kata-kata yang mungkin untuk mengungkapkan bahwasanya hari ini adalah hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Pada tanggal 17 Agustus 1945, hari pertama ataupun ulang tahun Indonesia yang pertama, ketika Indonesia bebas dari yang namanya penjajahan bangsa Portugis, Belanda, Jepang, dan sebagainya. Pada hari ini kita mengikuti dan melaksanakan serta memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun. Bagaimana Bapak Ibu Saudara yang terkasih di Indonesia ini khususnya menggambarkan tentang Indonesia yang zaman sekarang? Apakah dulu lebih baik dibandingkan yang sekarang? Dalam artinya adalah para perjuangan, para pahlawan yang lebih dulu memerdekakan kita, membebaskan kita dari bangsa penjajah, itu lebih berarti dibandingkan zaman sekarang. Mungkin kalau kita bisa berbicara tentang kemerdekaan Indonesia pada saat ini, kita bisa banyak berbicara tentang bagaimana para pendahulu kita, para perjuang yang telah berkorban demi menyelamatkan, demi bisa membebaskan Indonesia ini dari para penjajah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum jauh kita melihat bagaimana perkembangan Indonesia dari tahun ke tahun hingga sampai pada hari ini kita mengalami kemerdekaan yang dimerdekakan oleh Kristus sendiri. Kita mengalami Indonesia, negara kita memperingati hari ulang tahun yang ke-80. Kita mari sama-sama memperingati bagaimana melihat tentang pembebasan yang dilakukan oleh Tuhan terhadap bangsanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui tema kita pada hari ini, yakni Tuhan membebaskan bangsanya. Tuhan membebaskan bangsanya. Kali ini kita berbicara tentang kitab Mazmur, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kitab Mazmur sendiri ditulis oleh salah satu Mazmur dari Daud, yang lahir pada waktu itu ia pura-pura tidak waras pikirannya di hadapan Abimelek. Ada yang tahu apa Ibu Saudara yang terkasih, Abimelek itu siapa? Abimelek adalah nama julukan untuk Raja Filistin, yang bukan nama pribadi raja itu sendiri. Jadi pada akhirnya kalau kita lihat, Daud ini adalah seorang raja yang pada dahulunya dia sangat takut terhadap orang-orang yang berkuasa pada saat itu. Termasuk itu tadi, sebutan yang disebut sebagai dengan Abimelek, Raja kota Gad, orang-orang Filistin, dan lain sebagainya. Nah, tetapi pada saat itu kita bisa melihat ketika Daud, meskipun ia takut terhadap orang-orang Filistin, orang-orang yang disebut sebagai raja di kota Gad, dan juga yang disebut tadi adalah Abimelek,
kita bisa melihat bahwasanya Tuhan adalah pelindung bagi bangsa yang membebaskannya. Artinya adalah, kalau kita lihat di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9 dikatakannya adalah begini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Disambung ayat 10, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui ayat yang ke-9 ini sampai dengan yang pada saat ini kita membaca dari Mazmur 34 ayat 16-23, kita bisa melihat betapa baiknya Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Tertulis di dalam ayat 16. Saya bacakan sekali lagi. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Kita bisa merasakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, khususnya Indonesia ini sendiri, ketika kita mengalami yang namanya penjajahan, kita dijajah, kita dikerja paksa oleh bangsa-bangsa dari luar. Kita teriak minta tolong kepada para pejuang untuk supaya kita dibebaskan. Dan pada akhirnya apa? Tuhan menunjukkan matanya kepada orang-orang itu, yakni kepada para pejuang yang tidak lelah-lelahnya berkorban demi darah untuk membebaskan Indonesia ini dari para penjajah. Kita bisa melihat kilas balik 80 tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sama seperti yang dikatakan dari poin ataupun pembahasan kita dalam firman Tuhan kali ini tentang Daud yang dulunya takut kepada orang-orang Filistin. Dia tidak percaya bahwasannya kalau aku nanti memimpin suatu bangsa, aku bisa menjadi bangsa yang kaku, aku bisa menjadi raja yang kaku. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Ketika Tuhan melihat Daud takut kepada orang Filistin, takut kepada orang yang disebut tadi sebagai Abimelek, Tuhan membukakan matanya. Tuhan melihat dan mendengar orang-orang yang meminta tolong. Salah satunya adalah Daud itu sendiri. Dan itu yang terjadi kepada kita juga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. 80 tahun yang lalu, kilas balik lagi saya mengatakan bahwasannya ketika kita meneriaki untuk minta tolong supaya kita bebas dari yang namanya penjajahan, bebas dari yang namanya kerja paksa, kerja rodi, dan segala macamnya. Dan pada akhirnya, para pejuang kita mampu membebaskan Indonesia ini dari para penjajah pada tahun 80 tahun yang lewat. Pada akhirnya kita mengalami kemerdekaan yang jatuh pada hari ini, 17 Agustus tahun 2025. Apakah Bapak Ibu Saudara yang terkasih sudah merefleksikannya dengan baik atau belum? Atau malah kita sebagai warga Indonesia mungkin mengatakan bahwasannya adalah Indonesia ini sangat kritis sekarang. Mungkin kita lihat bahwasannya banyak sekali terjadi kerusuhan, terjadi yang namanya perkelahian dan segala macamnya, sehingga Indonesia ini masih dijajah oleh karena bukan bangsa dari luar, tetapi oleh karena pejabatnya sendiri yang mengkorupsikan uang rakyat mungkin dan segala macamnya. Dan mungkin kita juga belum bisa merdeka oleh karena pemerintahnya tidak bisa bekerja dengan baik, mengkorupsikan uang rakyat dan segala macamnya. Mereka pakai untuk hal-hal yang bersifat duniawi, bukan hal bersifat rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, juga kalau kita lihat dalam kisah-kisah di Alkitab, khususnya di dalam bangsa Israel, ketika mereka meminta tolong kepada Tuhan agar mereka dibebaskan dari yang namanya bangsa perbudakan, yaitu bangsa Mesir, yang dipimpin oleh pada saat itu adalah Raja Firaun. Raja Firaun itu sendiri adalah raja yang sangat ditakuti oleh semua orang, termasuk rakyatnya sendiri. Raja yang sangat egois, raja yang sangat dikatakan sangat jahat di hadapan banyak orang. Jadi dia memakai segala kekuasaannya untuk memperbudak semua orang-orang yang tidak takut kepadanya. Dan juga bagi dia, orang-orang yang takut kepada Tuhan itu adalah hal yang mustahil. Untuk apa percaya kepada Tuhan? Makanya pada saat waktu itu, kalau kita lihat dalam perjalanan bangsa Israel, mereka itu sangat bersusah payah untuk membebaskan diri mereka dari bangsa perbudakan. Sama seperti bangsa kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi bangsa Israel ini, ketika Musa memimpin para bangsa Israel ini untuk keluar bangsa Israel dari tempat perbudakan,
bangsa Israel ini sendiri sangat-sangat rapuh sekali hatinya. Dia takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika mereka diperbudak oleh bangsa Firaun. Dan kita bisa lihat dalam kisah Alkitab bahwasanya bangsa Israel ini diperbudak dengan sangat lama sekali. Mereka dipaksa untuk tidak makan, tidak istirahat. Yang ada artinya adalah mereka itu kerja 24 jam tanpa yang namanya istirahat, tidak diberi makan, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada dahulunya juga kita bangsa Indonesia, para pejuang, para orang-orang dahulu mengalami seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Dan pada akhirnya kita mengalami yang namanya kemerdekaan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus ada tertulis di dalam Galatia 5 ayat yang pertama tentang kemerdekaan Kristen yang mengatakan demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi artinya di dalam Galatia 5 ayat pertama ini mau mengatakan kepada kita agar kita jangan diperbudak oleh orang-orang yang menguasai, oleh orang-orang yang mempunyai kuasa lebih dibanding kita. Karena kita percaya bahwasannya Tuhan telah memerdekakan kita. Tuhan telah memerdekakan hidup kita. Penguasa-penguasa itu telah dihapuskan. Penjajah-penjajah yang ada dulunya sudah dihapuskan. Tetapi pada saat ini saya sedikit menyinggung dengan apa yang terjadi di Indonesia ini. Indonesia sekarang masih darurat. Saya yakin mungkin tadi seperti saya katakan tadi di awal bahwasannya kita sudah merdeka. Tetapi mungkin banyak sekali orang-orang yang belum merasakan kebebasan itu oleh karena pemerintah yang masih menjatuhkan harkat martabat diri masyarakat itu sendiri, mengambil uang rakyat, mengkorupsikan uang negara, dan segala macamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada beberapa poin yang bisa saya simpulkan dalam pemberitaan firman Tuhan kita hari ini, dan juga mensyukuri bahwasanya kita mengalami kemerdekaan Kristen itu sendiri. Yang pertama, Tuhan dekat dan hadir. Artinya adalah Tuhan mendengar segala seruan dan tangis bangsanya. Ya, Tuhan yang membebaskan, yaitu memberi jawaban doa yang memberikan kelegaan bagi orang-orang yang berseru kepadanya. Yang kedua, peka dan peduli akan pergumulan Indonesia. Negara kita ini butuh dimerdekakan dari kemiskinan, kebodohan, dan juga dari yang namanya korupsi. Kaum minoritas agama merindukan kebebasan mendirikan rumah ibadah tanpa dipersulit dan dihalang-halangi. Jadi poin kedua ini kita bisa melihat juga sebelum-sebelumnya banyak sekali rumah ibadah itu dihancurkan. Mereka ingin membangun supaya terjalin komunikasi dengan Tuhan, tetapi malah banyak sekali orang-orang yang tidak suka akan pembangunan rumah ibadah tersebut. Pasti Bapak Ibu Saudara yang terkasih pasti tahu akan kejadian ini. Saya tidak akan menyebutnya, tetapi marilah kita jangan menghalang-halangi, karena kita sudah merdeka akan Tuhan telah memerdekakan diri kita sendiri. Yang ketiga, mari menjadi pembebas bagi sesama. Artinya adalah Tuhan telah memberikan kita kebebasan. Jangan mau saling menindas. Hiduplah dengan harmonis dengan sesama. Selalu yang namanya berbuat kasih, melayani. Jangan kita melayani untuk semua orang, jangan datang untuk dilayani. Lalu poin yang terakhir adalah kita adalah hidup menjadi seorang pembebas. Kita hidup menjadi seorang kemerdekaan yang dimerdekakan oleh Tuhan kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pemberitaan firman Tuhan kali ini, saya mengajak kepada kita semua mengatakan dalam kerinduan kita adalah Tuhan membebaskan dan mengubahkan negeri kita tercinta. Tuhan juga perlu kita menjadi pembebas dan terlibat di dalam rancangan indahnya bagi Indonesia. Demikian pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Semoga pemberitaan firman Tuhan hari ini bisa menyadarkan bahwasannya kita tetap hidup dimerdekakan oleh bangsa. Kita oleh bangsanya, yakni melalui tangan kasih Tuhan. Hari ini kita memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun. Kita refleksikan
kita ingat kembali bahwasannya bagaimana para pejuang dulu memperjuangkan kemerdekaan demi Indonesia tercinta kali ini. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman Tuhan ini bisa mempraktekkan dan merefleksikan dalam diri kita masing-masing. Amin. Merdeka, 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 merdeka. Selamat ulang tahun Indonesia yang ke-80 tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati semua bangsa yang dibebaskannya. Amin.